Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat Besar, di channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, akhir-akhir ini ramai nih di media terkait berita guru akan ditarik ke pusat. Dan ini banyak ditanyakan oleh rekan-rekan guru, dan kami sudah menelusuri informasi valid. Dan baru-baru ini dari pihak Menteri Dalam Negeri ya, Kementerian Dalam Negeri Pak Tito Karnavian itu memberikan penjelasan terkait hal ini. Mari kita simak sama-sama. Guru itu bisa ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi artinya bisa ditarik menjadi ASN pemerintah pusat, bisa nanti ditransfer mungkin di tempat-tempat yang kurang guru, nggak numpuk ke tempat, bisa. Nah ini sedang lakukan exercise. Tadi juga saya menjelaskan untuk ini pasti akan meringankan pemerintah daerah juga, khususnya dalam mengurangi belanja pegawai. Ya itu nanti masih dibicarakan, apakah di exercise semua, apakah nanti mereka ditarik menjadi ASN daerah. Cuma kemampuan daerah bagaimana? Kalau saat ini kemampuan daerahnya nggak kuat, ya mau nggak mau harus diberikan DAK non fisik atau tambahan DAU kan. Nah, kalau seandainya ditarik dia menjadi ASN-nya pusat, berarti ASN Kemendikbudrismen, maka otomatis Kemendikbudrismen harus diberikan tambahan anggaran. Nah, mungkinnya ya, yang mungkin dilakukan sharing. Dari yang disampaikan oleh Pak Tito tadi, ya, jadi terkait guru ini kan salah satu kendala di daerah adalah banyaknya daerah yang tidak mampu secara anggaran untuk menggaji guru. Sehingga ada dua opsi yang disampaikan oleh beliau. Yang pertama, pemerintah pusat memberikan transfer ke daerah melalui DAU, tambahan DAU. Kemudian opsi kedua adalah guru ini ditarik ke pusat, Bapak Ibu, dan ini rencananya akan dilakukan exercise. Ini akan menarik nih, kita tunggu perkembangannya. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak kalau Bapak Ibu guru ASN ini dialihkan ke pusat? Jadi bukan lagi di bawah naungan daerah, tapi di bawah naungan kementerian langsung, Bapak Ibu. Silakan cantumkan di kolom komentar tanggapannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait persoalan yang kedua nih, yang ramai di daerah terutama termasuk guru-guru ya. Ini persoalan gaji guru di daerah, terutama ASN P3K, di mana beberapa daerah itu terpantau dan melaporkan ke pemerintah pusat tidak cukup anggarannya untuk menggaji. Bahkan ada daerah yang hanya mampu menggaji 10 bulan, tidak cukup 12 bulan tahun ini. Dan kabar baiknya Bapak Ibu dari pemerintah pusat ini memberikan solusi, yaitu dengan penambahan anggaran ke daerah. Ada 490 daerah menerima, Bapak Ibu. Ya, anggarannya untuk membantu pihak Pemda dalam hal penganggaran gaji untuk ASN P3K. Termasuk dalam hal ini guru-guru tentunya, karena banyak juga guru-guru yang masuk dalam P3K daerah. Nah, ini tentu menjadi angin segar, di mana salah satu kendala terbesar anggaran di daerah saat ini adalah ketidakcukupan anggaran untuk menggaji aparaturnya seperti itu. Sehingga langkah yang diambil oleh pemerintah pusat mengucurkan 20,5 triliun ya untuk 490 daerah ini menjadi solusi yang baik. Jadi akhirnya beberapa daerah kemarin kami pantau hari ini sudah mulai menyampaikan bahwa anggaran gaji untuk P3K ini bisa terpenuhi. Karena beberapa Pemda Bapak Ibu kita ketahui beberapa waktu terakhir itu menyampaikan bahwa tidak sanggup menggaji sampai bulan 12 untuk P3K-nya. Nah, dengan anggaran ini diharapkan sudah mampu Bapak Ibu menggaji ASN P3K-nya. Dan ini sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu ya oleh Pak Menteri juga terkait hal ini. Tinggal menunggu keputusan Presiden. Tapi alhamdulillah Pak Presiden menyetujui, terbukti dengan ini sudah disampaikan dikucurkan 20,5 triliun ke daerah. Ini banyak ya daerah. Ini banyak sumber beritanya, ini salah satunya dari Kompas ya. DPR RI sebut 39 daerah tak mampu bayar gaji P3K. Kemudian dari GPNN juga beban fiskal terlalu berat, daerah tak mampu lagi urus P3K dan P3K paruh waktu. Nah, jadi memang salah satu persoalan yang ini dihadapi oleh Pemda saat ini adalah anggaran untuk gaji P3K. Nah, seperti apa kebijakan terbaru? Terbaru ini ada keterangan dari Menteri Keuangan bahwa beliau tinggal menunggu ACC atau persetujuan dari Presiden atau arahan dari Presiden, karena beliau menyatakan bisa memberikan suntikan dana kepada daerah untuk menambah TKD.
sehingga daerah bisa menggaji ASN-nya, Bapak Ibu. Mari kita simak. Sejak ada pemotongan TD transfer ke daerah, kita menghitung mungkin ada daerah yang nggak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk bayar gaji atau minimum aktivitas. Jadi saya monitor tuh setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa sampai seluruhnya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana, tapi itu tergantung kepada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Nah, itu penjelasan dari Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Semoga ini menjadi solusi nih, sehingga tidak ada ASN di daerah yang P3K maupun paruh waktu yang tidak mendapatkan gaji seperti itu. Karena dari pusat sudah menambah transfer ke daerah TKD untuk anggaran ini, Bapak Ibu. Nah, semoga ini menjadi solusi segera dan Pak Presiden segera mengeluarkan regulasi terkait hal ini. Kemudian yang kedua, terkait kenaikan gaji ASN. Ini secara umum ya, baik PNS maupun P3K dan termasuk pensiunan dalam hal ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya terkait kenaikan gaji ASN di tahun ini? Yang pasti kalau 2026 ini Bapak Ibu sampai Desember itu tidak ada kenaikan gaji. Karena tidak ada pengalaman kita itu kenaikan gaji di pertengahan tahun. Biasanya itu dimulai di awal tahun Bapak Ibu dan diumumkan di tahun sebelumnya. Jadi kalau ada kenaikan gaji 2027 itu biasanya diumumkan di tanggal 16 Agustus tahun 2026 ini pada saat Presiden membacakan nota keuangan. Dan terkait kenaikan gaji ini banyak yang menanyakan seperti apa komentar dari pihak pemerintah. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Menteri Keuangan juga sudah menjawab ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita assess ya. Diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki sudah masuk. Dari Pan RB menaikkan gaji tahun 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Baik di tepatnya pertanyaan ditujukan kepada Pak Menteri, tapi juga ada yang spesifik kepada DCA. Sebenarnya sih sama mirip-mirip juga sih pertanyaannya ya. Tapi pertama tadi yang disampaikan oleh pertanyaan kepada Pak Menteri dari Magdalena ya, DRRI. Pada intinya kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah, saat ini tentu saja sedang kita kaji dan kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simply kita naikin naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi keseluruhan. Makanya kita kerjasama dengan Menpan. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, satu elemennya. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan faktor-faktor yang mungkin kita pertimbangkan. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.